Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5 ya. Siap belajar hari ini? Siap. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke. Kita sebelum mulai pelajaran seperti biasa kita harus mengawali dengan berdoa. Doa dipimpin oleh kepala kelas. Monggo Bapak silakan dipimpin. Sebelum kita mulai masuk ke bab bagian kedua, bab 1, saya mau coba ke siapan anak-anak hari ini ya. Semangat belajar? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu biar tambah lebih semangat. Oke, yel-yelnya kelas 5 ya. Semangat kelas 5, saya mau coba semangat sampai 100%. Semangat apa enggak ini kelas 5? Oke, kita mulai dari semangat 50%. Yes. Oke. Semangat 75%. Yes, yes. Oke. Saya mau semua kompak dan semangat. Untuk kelas 5, semangat belajar hari ini 100%. Are you ready? Yes. Go, job. Oke, tepuk tangan. Di pertemuan sebelumnya di bab 1 ini yaitu menjelaskan tentang menyayangi anak yatim ya. Ada di surat apa? Ada berapa surat Al-Maun? Ada 7 ya, Mbak. Ya, ada 7. Dan surat Al-Maun ini diambil dari ayat keberapa? Kata Al-Maun. Ayat ke-7. Artinya apa? Artinya adalah barang-barang yang Nah, sekarang giliran sebelah sini menjawab ya. Masih ingat gak pelajaran kemarin? Surat Al-Maun ada bacaannya ada berapa? Baisal, ada 3, sebutkan Mbak. Ifa Safawi 2, Idgham Mutamasilain 3, Idhar Safawi. Dari ketiga ini masih ingat kan apa itu Ifa Safawi, Idgham Mutamasilain, Idhar Safawi? Ingat ya? Masih ingat semua ya? Ya, oke Mbak Jara. Ifa Safawi apa Mbak? Ifa Safawi Mim sukun bertemu Mbak. Oke, sekarang sini Idgham Mutamasilain apa? Mim bertemu Mim ya. Kemudian yang Idhar Safawi selain dari huruf 2 tadi ya. Oke, jelas ya tentang bagian pertama kemarin tentang bacaan surat Al-Maun ya. Oke, sekarang kita ke bab yang kedua, bagian yang kedua. Masih bab pertama, bagian yang kedua yaitu arti dan pesan pokok surat Al-Maun. Nah, di sini ya. Kalian lihat ini dulu. Arti dan pesan pokok surat Al-Maun. Di bab 1 menyayangi anak yatim, bagian kedua pokok bahasan, arti dan pesan pokok surat Al-Maun.
bacaan surat Al-Maun di pertemuan sebelumnya. Kita baca bersama-sama surat Al-Maun dengan pelan-pelan, dengan baik dan benar. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, dibaca, dilihat, dibaca. Pak Guru mulai dari hitungan ketiga. So, 1, 2, 3. Bismillah. Diawali dengan ta'awudz. A'udzubillah ya. Oke, kita awali dengan ta'awudz. Kita baca kembali surat Al-Maun. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jelas ya. Shadaqallahul Alim. Jadi dari bacaan kalian tadi, Pak Guru harap kalian mengerti makros-makrosnya yang Pak Guru ya, bacaan-bacaannya Ikhfa, ada bacaan bingung ya. Lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut ke arti surat Al-Maun. Ayat pertama dalam surat Al-Maun. Artinya ini, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, ini artinya ya. Terus ayat yang kedua artinya apa? Nah, ini. Maka itulah orang yang mendidik anak yatim. Oke. Ini dari pertanyaan ini maka muncul jawaban ini. Nah, terus ini yang ketiga, wala yahudu ala ta'amil miskin. Nah ini, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, ini arti yang ketiga. Artinya kita mengabaikan orang miskin di sekitar kita. Lanjut ke yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat kok bisa celaka ya? Nah, sholat kan perbuatan pekerjaan wajib ya, wajib untuk kaum muslimin ya. Tapi kenapa bisa celaka? Nah, nanti ada penjelasannya dalam arti dari surat Al-Maun. Oke, yang kelima ini dijawab ini, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, orang sholat pun bisa celaka, sholat pun bisa mendapat kemudorotan, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, dijelaskan lagi dalam ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Nah ini termasuk ini yang berbuat riya. Ya, artinya sholat karena menginginkan sesuatu dari manusia. Wah, contohnya sederhananya kalian sholat, ya, sholat tapi karena ingin dilihat, ya, sholat ingin dianggap yang terbaik. Nah itu, jadi bukan karena oh, nah, ini ya, silakan. Nah ini yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan di sini dari lafaz al-maun. Tadi al-maun dijelaskan artinya adalah barang-barang yang baik, yang bagus. Nah, kita lanjut ke hari selanjutnya, yaitu ini pesan pokok surat Al-Maun. Nah ini
Pesan pokok pesan pokok surat Al-Ma'un. 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama tadi ya? Ini yang mendustakan agama. Pendusta agama adalah orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Ingkar itu artinya apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Kita tidak boleh menjadi orang yang mendustakan agama, ya, karena itu termasuk sesuatu atau kelakuan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ciri-cirinya? Nah, ini ciri-ciri pendusta agama akan disebutkan pada ayat berikutnya nanti. Nah, ini yang kedua. 1 ini, maka itulah orang yang menghardi anak yatim, ya. Menghardi itu apa sih, Pak? Menghardi itu membenci, memusuhi, ya. Memusuhi. Nah, ini penjelasan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya, ya. Kelas teman kalian pasti ada ya yang anak yatim, ya. Tidak boleh dimusuhi. Begitu juga yang anak yatim, ya. Tidak boleh berkecil hati, tidak boleh merasa dirinya sendiri karena ada teman-teman dan masih ada keluarga di sekitar kalian, gitu ya. Oke, belum ngerti? Langsung kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Nah, ini yang termasuk menghardi itu apa? Nah, ini ciri yang termasuk tadi menghardi. 1. A. Menyakiti hatinya, jadi nggak boleh itu. B. Berbuat zalim kepada mereka, ya, berbuat yang tidak seharusnya. C. Menggunakan hak mereka secara tidak adil, ya, itu sewenang-wenang. D. Tidak peduli terhadap hidup mereka. Nah, maka anak-anak kelas 5 saya harap peduli dan menyayangi temannya, baik maupun yang anak yatim maupun yang tidak. Tetap kita harus saling menyayangi, saling membantu. Nah, ini pokok ketiga, ya. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Memberi makan, masa orang miskin kita kasih makan? Nah, tapi ini kalau praktek kalian di sekolah, ya, ini orang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini pasti ada di sekitar kita. Sebagai seorang muslim, kita wajib, ya, kita harus saling menyantuni, ya, saling mengkasihani kepada sesama, terlebih kepada orang miskin. Nah, ini kita harus berbagi dengan fakir miskin di sekeliling kita, ya, gitu. Nah, kenapa kita harus berbagi, Pak? Karena dalam rezeki kita ada sebagian hak dari orang fakir miskin. Nah, jadi dalam rezeki kita itu nanti ada hak orang fakir miskin di sana. Nah, itu diaplikasikan saat waktu hari raya Idul Fitri, ya, kan termasuk memberikan sebagian dari rezeki kita kepada fakir miskin. Oke, lanjut. Pesan pokok yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Nah, ini orang yang sholat bisa celaka. Nah, anak-anak semua, orang yang sholat pun bisa celaka. Kok bisa ya orang yang sholat itu celaka, Pak? Nah, ini celakalah orang yang sholat tetapi perilakunya tercela. Nah, ini juga bisa celaka, ya. Lanjut. Nah, ini seharusnya orang yang bagus sholatnya maka semakin bagus akhlaknya. Dari tadi, nah, coba tak tanya sekarang. Kelas 5 ini sholat semua, ya? 5 waktu sholat subuh sholat, ya, kadang-kadang pakai tangi merah. Nah, itu. Lanjut ke pesan pokok yang ke-5, yaitu orang-orang yang lalai
terhadap sholatnya. Nah ini ciri-ciri orang yang lalai sholatnya. 1, malas-malasan untuk sholat. 2, baca bareng-bareng. 2, menyepelekan sholat. 3, mengerjakan di luar waktunya. 4, tidak memenuhi ketentuan sholat. ini tadi yang dijelaskan celakalah orang-orang yang sholat. Nah ini ya, yaitu terhadap orang-orang yang lalai ya, yang lalai. Apa lalainya itu apa Pak ciri-cirinya? Nah, ada 4 ini ya ciri-cirinya. Oke, nah ini yang 6, yang terakhir, yang berbuat riya. Nah, ini pesan pokok ayat ke-6 yaitu yang berbuat riya. Riya adalah beramal karena ingin mendapat pujian atau imbalan manusia. Nah ini ibarat kalian menimba, ya. Ibarat kalian menimba, embernya itu bocor. Nah itu dapat air sampai atas, ya, balanya hilang. Dapat air sampai atas, balanya hilang. Itu lanari, ya, ya. Terus 2 ini. Ketika dalam beramal atau beribadah harus ikhlas karena Allah agar ibadah kita diterima. Nah ini dalam niat pun pasti harus diniati karena Allah, jangan karena ingin dilihat orang, ingin dianggap baik gitu ya. Sholat kalau ada orang, sholat kalau disuruh di sekolahan ya. Nah itu masuk ya, jadi celaka. Ayat yang terakhir, dan enggan memberikan bantuan, yaitu enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Nah, sini kita harus ini ya dari atas. Pesan pokok surat Al-Maun yang ayat 7, dan enggan memberikan bantuan. Di sini dijelaskan yaitu enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. 2, kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah ini ya, maka dari itu anak-anak semua kelas 5 ini khususnya karena sudah tahu isi kandungan surat Al-Maun, harap tadi menyayangi sesama teman-temannya, terutama anak yatim dan fakir miskin, dan jangan lali terhadap sholat. Nah, itu tadi bagian dari bab yang pertama, bagian kedua yaitu isi pokok kandungan surat Al-Maun. Sekarang kita istirahat sebentar. Ayo semangat. Semangat kelas 5. 50%. Are you ready? Yes. Semangat 75%. Are you ready? Yes. Yes. Oke. Semangat 100% kelas 5. Are you ready? Yes. Good job. Oke, semangat. Masih fokus ya. Semua paham? Oke. Ada yang ditanyakan dari bagian 1 dan bagian 2? Kalau begitu Bapak mau bertanya ya. Tak tes ini paham beneran apa paham-pahaman gitu ya. Oke, siap ya? Dengarkan pertanyaannya. Yang benar dapat nilai ya. Yang bisa jawab dapat nilai. Oke. Pertanyaannya adalah di bagian pertama kemarin dijelaskan asbabul nuzulnya surat Al-Maun. Ya, kira-kira apa sebab-sebab turunnya surat Al-Maun? Monggo. Oke, Mbak Dara silakan dijawab. Ada anak yatim yang pasang dan diusir ketika melihat orang yang meninggal dunia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Dara.
itu tadi ya, ada ketika ada anak yatim ya melihat orang yang menjadi kota lalu dia diusir ya, dan dia maka turunlah surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun termasuk surat apa? Jawab bersama. Makiyah apa Madinah? Ya, oke. Paham ya? Sekarang kita ke tugas atau kita berdiskusi kelompok. Oke? Siap ya? Diskusi kelompok kali ini yaitu kita menulis ditulis. Tak bagi jadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 ya. Tuliskan pengalaman kamu ya. Tuliskan pengalaman kamu tentang berbagi kepada sesama atau menyayangi anak yatim. Nah, tuliskan pengalaman kamu yang pernah kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah tentang isi kandungan dalam surat Al-Maun. Ya, oke, didiskusikan. Pak Guru beri waktu berapa menit? 5 menit ya. 5 menit nanti dijawab per kelompok. Oke, itu ya. Oke, kelompok mawar ini ya. Namanya kelompok apa ini? Kelompok apa ini Mbak Lisa? Mbak Lala? Kelompok A. Oke, kelompok A aja. Kelompok A sudah sampai mana? Tulisnya. Oke. Lanjutkan ya pengalamannya ya. Siap. Kemudian ini kelompok pelatih. Ini kelompok pelatih ya? Oke, kelompok pelatih. Ini sudah. Oh, bagus sekali ini kelompok pelatih. Oke, jangan ketawa. Oke, kelompok pelatih sudah sampai mana? Baik, diceritakan ya pengalaman waktu di madrasah maupun pengalaman di rumah. Nah, ini kelompok G, ini kelompok G. Kelompok Gimoy ini ya. Gimoy. Ini kurang Gimoy ini. Habisnya ke situ ya. Kelompok Gimoy sampai mana? Jawab. Oke. Didiskusikan ya. Apa kira-kira pengalaman yang menarik yang kalian lakukan bersama ya. Oke. Sekarang ke kelompok yang terakhir. Kelompok apa? Matahari. Oke, kelompok matahari. Kelompok matahari semoga tidak merebut ya. Kalau matahari merebut nanti kamu terus ya, bahaya. Sudah selesai kelompok matahari ya. Didiskusikan lagi katanya. Nanti Pak Guru maju ya, maju mewakili atau dijawab di tempat setelah bersama-sama. Oke, waktu habis ya. Sudah semua? Ya, oke, baik. Dari kelompok Mbak Isal, ayo pengalamannya apa? Diceritakan. Pada tanggal 10 Muharram, madrasah mengadakan santunan yatama. Oke, bagus. Jadi itu pengalaman santunan yatama ya. Oke. Sekarang ke kelompok Mbak Zara. Coba yuk ceritakan pengalamannya. Pada hari Kamis, kami berbagi kepada warga masyarakat sekitar lingkungan madrasah. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari bab kedua, yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ini ciri-cirinya.
1 menghardik anak yatim. 2 apa dibaca? orang miskin. 3. Orang yang lalai dari sholatnya. 4. Orang yang berbuat riya. 5. Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Yaitu kesimpulan dari surat Al-Ma'un. Nah, selanjutnya kita kuis. Siap kuis gak? Kuis. Kuis nanti maju terus dijawab. Kuis. Oke. Nah ini. Tet. Ini nanti maju. Anak masih semangat? Mari ayo kita bermain. Permainan kali ini ayo mengurutkan potongan ayat-ayat surat Al-Ma'un. Mudah sekali ini ya. Mudah bukan ini? Mudah ya. Oke, ini ditugaskan per kelompok. Silakan diurutkan ya. Urutkan nomor di atas menjadi bacaan surat Al-Ma'un yang benar ya. Yuk dikerjakan. Serius ini dikerjakan ya. Berarti ini 8 aro'aital ladzi pada likaladi ini 8 11 pada likaladi ya wala ya'ud wala atau amin miskin ini pada dikala dia itu berarti wala yaudu ala tabel 9 8 11 9 ala ta'am mungkin fawailul lil musallin alladzina hum 10 nah alladzina hum yuraun 13 wa yama'un al ma'un. Nah ya sudah ya, sudah, oke, oke sudah ya, oke sudah ini potongannya sudah disusun, Mbak Jara sudah ya, ayo, nomor berapa dulu Mbak Jara? 8, dibaca. Aro'aital ladzi. Lanjut nomor berapa? 11 pada likal ladzi. Lanjut nomor 9 ala ta'amil miskin. Oke, lanjut nomor 10 alladzina hum. Lanjut nomor 13 alladzina hum yuraun wa yama'un. Ini 6 ya. Ini 13 terus 6 ya. Oke, sudah semua. Nah, kita berarti dari potongan-potongan yang kalian susun ini kalian memahami urutan ayat surat Al-Ma'un ya. Nah, sekarang kita menghafal surat Al-Ma'un. Saya mau coba dari perkelompok. Tadi kan kita baca bersama-sama. Potongannya sudah betul. Sekarang saya mau coba berkelompok ya. Sekarang kelompok A dulu, yuk kita baca. Diawali dengan a'udzu ya. Yuk. A'udzu billah.
ke kelompok B. Kelompok B, Bapak berdiri. Berdiri, Bapak. Berdiri. Bis, a'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una. Oke. Kemudian kelompok C, ya. Ayo dibaca bersama-sama. Oke, itulah tadi yang kita pelajari. Ya. Pesan moralnya di sini adalah Muslim yang kuat, ya, lebih baik daripada yang lemah. Bantulah orang lain karena akan membuat kalian Sukses. bagus. Jadi anak yatim adalah bukan pilihan, tetapi ketentuan. Karena itu bersabarlah. Jika kedua orang tua kalian masih lengkap, maka apa? Bersyukurlah. Dan silakan kalian pelajari Al-Quran. Baik, cukup untuk pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di besok pelajaran selanjutnya dengan bab yang berbeda, ya. Masukkan tasnya. Oke, tadi penguatan dari Pak Guru, tetap menyayangi sesama, ya, dan juga jangan riak dalam beribadah, ya. Ingat itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.